Oke, halo guys, welcome back to Mudah Belajar Investasi. Teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, teman-teman simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, teman-teman, sekarang kita akan langsung aja masuk ke chartnya. Let's go. Oke, teman-teman, kita lihat hari ini IHSG parah ya. Kemarin hari Jumat dia close 1,87%, yang dimana closingnya dia ini jebol dari support di 7.200, tapi dia masih di area resist di sini, di kotak ini. Tapi dia udah jebol MA20. Ini yang garis biru ya, teman-teman. Lihat nih di garis biru, MA20 nya udah kejebol. Oke, MA20 ini kejebol dengan volume yang menurut gue cukup gede. Teman-teman bisa lihat ya, di trading view nggak kelihatan volumenya, tapi di Stockbit kelihatan. Jadi volumenya cukup gede. Nah, sepertinya di posisi seperti ini ada resiko yang menurut gue bisa sampai mana. Kalau misalkan IHSG besok dilanjutin turun lagi, maka bisa turun sampai ke 7.050-an, atau ya kalau dia nggak closing di bawah 7.100 menurut gua masih oke. Tapi kalau 7.100 sudah kejebol ya, atau 7.070 kejebol, berpotensi bisa ke 7.040 atau 7.050. Jadi teman-teman waspada itu ya teman-teman. Bagi yang udah floating profit silahkan dipasang trailing stop, jangan sampai malah jadi balik loss. Dan teman-teman yang emang posisinya udah harusnya stop loss aja. Oke? Karena lebih baik kita stop loss 5%, terus nanti kita tungguin sampai dia market ada saham-saham yang menarik sampai bottom, kita entry dan profit 10%. Lebih menarik seperti itu. Oke? Jangan sampai kita malah nyangkut dalam-dalam, akhirnya kita pakai perasaan. Oke? Duh, ini gue stop loss gak ya? Duh, kalau gue stop loss besok naik gimana? Nah, itu be careful teman-teman. Maka sebelum kita membeli saham, kita harus sudah siap dulu sama resikonya. Gue mau kasih tahu itu supaya teman-teman bukan tentang profit sebesar apa, tapi tentang bagaimana teman-teman mengolah resiko. Oke, sekarang kita akan langsung aja masuk ke saham yang kita mau analisa. Yang pertama saham Wika. Oke, Wika menurut gue menarik. Dia kan udah bikin double bottom, dia breakout, udah kena targetnya, dan dia tambah lagi dia breakout. Teman-teman lihat, breakout dengan volume yang menurut gue cukup gede. Kemarin dia shooting star merah, tapi dilawan dia breakout. Oke, Wika nih menarik nih. Kalau misalkan dia begini ya menarik banget gitu teman-teman. Kalau misalkan kita ini gua hapus ya. Jadi ini cup and handle kecilnya udah selesai ya. Jadi ini gua hapus, ini gua hapus. Teman-teman lihat di sini udah mulai ada trend reversal dari Wika. Dia udah golden cross MA50, golden cross ke MA100, menuju golden cross ke MA200, dan candlenya udah berhasil close di atas MA200. Dan kalau kita lihat ya, kalau kita lihat nih di sini juga ada namanya cup and handle yang versi gede. Oke. Ini cup ya. Ya, gue tarik ke sini juga boleh. Ini cup. Oke. Ini cup nih. Dan ini adalah handle-nya. Oke. Kita bisa ukur target cup and handle ini. Oke ya, kita ukur berapa sih targetnya. Kita tarik dari paling bottom sini ke neckline, kita tarik ke atas langsung. Oke, kelihatan Wika targetnya tuh sebetulnya bisa ke 1240, atau di sini juga adalah resistance dia, high-nya tuh 1245 ya. Jadi itu potensinya Wika kalau dia nge-break cup and handle. Atau kita lihatlah di sini. Ini adalah supportnya. Resistnya tuh ya udah kelihatan di 1230-an lah teman-teman, targetnya si Wika. Dan kalau kita lihat stokastik yang menarik ya, dia golden cross, MACD juga golden cross. Hari ini kemarin Jumat breakout dengan volume yang menurutku cukup bagus, cukup oke. Coba kalau misalnya kita setting buy ya di 1090, kita buy-nya, kita target jual di 1230-an, potensi 13%. Stop loss kalau dia jebol dari neckline-nya, atau stop loss 1055, resikonya 3%. Coba kita langsung lihat ke broksumnya si Wika. Sekaligus kita mau tahu harga base price-nya di berapa.
Oke, nah Wika 16 September kelihatan big akum teman-teman. Yang beli YU sama AK sama OD ya, itu gede nih 6,8 miliar, 5,3 miliar, udah kelihatan tanda-tanda mau reversal. Dan average-nya mereka 1099 atau 1100 lah ya. 1100. Coba kita lihat langsung Wika. Si Foreign ngapain? Foreign juga beli ya 5 miliar ya, oke. 5 miliar 16 September. Dia mulai akum 15 sama 16 September kurang lebih 5,8 miliar. Coba kita lihat average-nya Bandar 15 sampai 16 miliar market maker. Oke. AK yang dominasi ya 7 miliar ya, 6,9 miliar. Ini di foreign di average 1096. Jadi besok Wika kalau kita dapat 1090 atau pokoknya kita boleh menurut gue boleh entry Wika 1100 ke bawah boleh ya. Nanti stop loss kalau dia jebol 1060 menurut gue ya. Lagi-lagi ya disclaimer on teman-teman. Tapi kalau dapat 1100 ke bawah ya, itu menurut gue time to buy buat Wika. Oke? Karena udah kelihatan diakumulasi sama si AK. Dan kita ngeliat sektor ini udah mulai ada tren reversal ya, udah kelihatan tuh. Menurut teman-teman Wika menarik gak? Oke, silahkan komentar ya teman-teman. Dan ini menurut gue sih oke ya, menarik. Dan coba kita langsung masuk ke saham berikutnya teman-teman. Oke, saham saudaranya Waskita yang WSKT. Oke. Nah, WSKT ini kan dia bikin pola ascending triangle nih teman-teman bisa lihat. Dan hari ini dia breakout, kemarin Jumat breakout dan berhasil closing di di atas MA 200. Nah teman-teman perhatiin ya. Waktu di 15 Agustus dia breakout tapi dia masih di bawah MA 200, oke? Nah, tapi yang candle 16 September ini dia breakout dan dia berhasil close di atas MA 200. Menarik ya? Menarik sih menurut gua. Nah, target ascending triangle itu dia bisa terdekat ke 610 atau di resist dia di sini. Kapan entry yang bagus? Kalau misalkan kita lihat emang si Waskita ini dari stochastic harusnya turun dulu dikit, tapi MACD mengatakan harusnya dia udah time to fly gitu, udah saatnya untuk naik karena udah breakout ascending ya kan. Ini gue tarik, kalau ini kan ditarik terus ya, ascending breakout dengan volume yang lumayan ya, harusnya udah time to fly gitu. Coba kita lihat aja langsung ke Broksumnya Waskita. Stochastic ngeliatnya bakal turun dulu dikit. Nah, ZP AZ beli nih 9,9 miliar 574. Kemarin Waskita close 580 ya. Jadi kalau kita mau entry kurang lebih di average-nya sama kayak dia 580, 570, 585, 590 itu masih oke banget. Ya coba kita lihat Foreign. Nah, Foreign akumulasi terus dari 9 September. Coba kita lihat ya average-nya si Foreign market maker gitu dari 9 September sampai 16 September. Kita lihat nih. 9. Oke. Average mereka di 576, oke, 21,4 miliar AZ. Oke, AI 11,4572. Kemarin Waskita close 580, menurut gue itu menarik banget di 580. Jadi kita boleh tuh menurut gue kita buat entry di area 580. Target terdekat emang 5%. Stop lossnya kalau dia jebol di sini 565. Oke. Sebetulnya kalau mau lebih agresif lagi stop lossnya bisa di 5% ya. Karena kalau dia close di bawah candle ini maka menurut gua potensi sideways lagi turun lagi ke bawah. Seperti ini sih teman-teman. Waskita. Stochastic ngeliatnya dia bakal turun dulu dikit, MACD menguat. Ya kalau turun dulu dikit kita boleh cicil sampai MA 200. Kita lihat MA 200 itu di 576. Jadi sampai 575 kita masih boleh beli menurut gua ya. Menurut teman-teman gimana? Menarik gak Waskita? Foreign akumulasi dari 9 September. Oke, kita langsung masuk ke saham berikutnya yang selanjutnya itu TOWR. Oke. Nah, kenapa sih ini menarik untuk gue analisa? Karena si TOWR ini dia closing hammer dengan volume yang cukup signifikan. Ditambah dia itu masih uptrend teman-teman. Dia itu masih uptrend di awal-awal karena MA 100 aja baru golden cross, MA 50 dan MA 100 dan MA 200 juga baru golden cross, padahal dia dari downtrend dia langsung uptrend. Oke. Masih pola uptrendnya si TOWR. Coba kita lihat pakai Fibonacci deh.
Kita tarik dari swing low yang paling di sini, awal dia uptrend ya. Kita tarik sampai sini nih. Oke. Pucuk sini. Nah, dia nge-break. Oh, ini kayaknya teman-teman nggak kelihatan ya. Gue pakein warna ya. Sebentar. Oke. Nah, gini ya. Nah, dia pucuk sini nge-break 1200, tak 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 tak, ukur lagi 1200, tak 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 tak, nggak kuat, turun lagi ke 1190 dan closing hammer. Jadi kayak ada yang nahan nih, TOWR ini ada yang nahan teman-teman. Sebetulnya ada dua opsi bagaimana saat yang tepat untuk kita beli TOWR. Yang pertama, tunggu dia sampai ke 1100, atau kalau dia breakout dari 1210, menurut gue itu time to entry juga. Karena MA50 itu 1210. Kalau dia berhasil close di atas 1210, menurut gua TOWR berpotensi menguat minimal sampai ke 1260. Oke. Dan potensi tertingginya pasti ke 1405. Kalau kita lihat stochastic udah menarik, dia berada di jenuh jual. Harusnya ini udah time to naik. Dan tapi kalau MACD kelihatan masih akan terus turun. Tapi udah kelihatan dari histogram sedikit-sedikit akan kelihatan lebih menguat. Oke. Jadi teman-teman, justru kalau misalkan dia belum breakout dari 1210, menurutku jangan beli dulu. Kenapa? Karena di sini ada pola namanya double top. Oke. Double top ini berbahaya. Kalau kita mau ukur target penurunannya, maka bisa turun sampai tuh ya, benar, sampai ke area 1115 atau 1100. Oke. Jadi menurut gue jangan beli dulu untuk TOWR kalau dia belum berhasil breakout dari 1210. Oke teman-teman, karena dia berpotensi turun sampai sini, target double topnya. Ya, coba kita lihat broksumnya TOWR. Nah, ini kita ganti tanggal 16. 16 udah kelihatan akum, ada yang nahan dia nih. Si OD yang nahan 20,3 miliar. Oke. Si OD nih yang nahan, teman-teman. Average-nya 1188. Kalau gua akan tetap nunggu dia break dari 1210 baru gua mau entry. Oke. Coba kita lihat foreign. Tuh, foreign akumulasi nih. 15 sama 16, 24 sama 28 miliar ya. Menarik ya. Foreign sebetulnya mulai akumulasi dari tanggal 8 sampai tanggal 16. Dia buang barang 14 doang. Nah, nggak apa-apa. Coba kita lihat dari tanggal 8, teman-teman. Supaya kita bisa dapat harga best price. Oke. Nah, BK tuh ternyata masih megang barang 20,6 miliar di average 1200. Nah, jadi kalau kita nunggu dia breakout dari 1210 pun itu nggak terlalu mahal menurut gua. Karena average-nya kita nggak beda jauh juga sama BK. Oke. OD baru akum kemarin di average dia ternyata 1190, jadi nggak terlalu beda jauh. Jangan memaksakan kita beli langsung. Menurut gue tunggu ada momentum kenaikan sampai ke 1210 baru kita mulai entry. Oke, seperti itu teman-teman. Menurut teman-teman TOWR menarik gak? Lanjut ke saham berikutnya, MTEL teman-teman. Oke, MTEL ini menariknya kenapa? Karena dia mulai ada tanda-tanda reversal. Dan dia baru mulai golden cross dari MA50 dan MA100-nya. Dia terus bikin uptrend channelnya nih, teman-teman bisa ngeliat langsung ini adalah uptrend channelnya dia. Ya, dia bikin wave berkali-kali begini. Ya, dari paling bawah dia turun ke sini, dia tarik lagi ke sini, tarik ke sini. Hopefully target dia sampai sini. Ya, karena dia udah rebound dari MA50. Ini gue hapus. Teman-teman lihat dia kena MA50, buntutnya dia langsung rebound kenceng dengan volume yang menurut gue cukup besar. Ya, teman-teman lihat volumenya cukup besar, rebound dari MA50 dan di trend line-nya dia. Oke, targetnya dia bisa sampai ke 820. Oke, 820 di mana resistnya. Atau resist minornya TP1-nya bisa ke 800. Ya, hari ini MTEL 785 kemarin Jumat. Jadi dia berpotensi ke 800 sampai ke 820. Stochastic menarik golden cross, MACD kelihatan masih melemah tapi udah mulai ada tanda-tanda kenaikan sedikit. Dan rebound dari MA50 ini menurut gua menarik teman-teman. Yang lebih menarik lagi kalau dia berhasil breakout dari 830 maka MTEL berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya kencang. Ya, kalau dia berhasil maka dia bisa bikin pola inverted head and shoulders nih. Kita lihat kalau gue pindahin ke sini, ini tuh kelihatan ini tuh inverted head and shoulders teman-teman. Ya.
Oke, kelihatan targetnya ya dari shoulders, kita tarik dari headnya bisa ke 930-an. Oke, atau yang terdekat ya 900 lah ya, waktu dia high waktu IPO. Oke, untuk MTEL menurut teman-teman menarik gak? Kita lihat Broxum-nya dulu, MTEL. Oke, dari tanggal 8 September sampai sekarang aja Big Akum. Coba kita lihat tanggal 16-nya aja deh. Oke, tanggal 16-nya aja Big Akum tetap teman-teman, MTEL. Nah, ZP Akum 32 miliar ya. Menarik. Ya, di average 783. Nah ini ternyata gue pernah gambarin di sini, dia bikin ascending triangle, dia targetnya itu terdekat ya 820-an tuh, benar 825-an. Nah dia pas banget kemarin Jumat dia closing pas banget di MA20 dia di 785. Jadi kalau besok menurut gue dia breakout dari 785, menurut gue menarik untuk kita lirik MTEL. Coba kita lihat foreign ya. Foreign abis Akum 17 miliar ya. 17 miliar kemarin. Jadi menurut teman-teman MTEL menarik gak sih? Kalau menurut gue menarik kalau dia breakout dari 785 besok ya. Berpotensi minimal ke 820. Oke, lanjut ke saham berikutnya itu APIK. Nah ini jarang dilihat karena menurut gue ini ada pergerakan yang menurut gue cukup menarik untuk kita pantau. APIK baru aja rebound dari supportnya. Nih kita lihat ya. Gue gambarin. Ini ada resistance dan supportnya yang di area sini. Nah, oke, ini resistance, tak, resistance, tak. Di sini dia mantul dengan volume yang lumayan. Dan yang menarik adalah waktu dia akum gitu ya. Koreksinya dia tuh low volume loh. Kagak ada volume sama sekali loh. Akum, nggak ada volume, dikit. Koreksinya juga low volume mantul. Ya. Jadi ini menurut gua rada sedikit unik teman-teman. Untuk saham APIK ini coba kita lihat langsung Broxum-nya deh. Tuh ya, dia tuh diakumulasi teman-teman. Ya, diakumulasi sama YU 4 miliar gitu, dan stokastiknya menarik ya. Kita lihat stokastiknya Golden Cross di jenuh jual. MACD emang masih melemah karena ini ya turun-turun terus beruntun. Sampai area support ketahan, ini rapi bener nih. Turun ketahan sideways di sini bikin hammer ya. Dia bikin hammer sideways rebound kencang hijau. Targetnya mana? Bisa target ke 1230 untuk APIK ya. Ini rapi sih, menurut gue rapi dia. Dan baru di Big Akum. Coba kita lihat foreign di saham APIK. Oke, APIK ini diakumulasi sama foreign 2,9 miliar atau 3 miliar ya teman-teman. Habis distribusi banyak berhari-hari tak mulai akumulasi 2,9 miliar. Oke, kita lihat historinya si APIK ini. Kemarin-kemarinnya juga dia banyak. Habis itu dia buang barang. Sekarang jangan-jangan ini adalah akum dia yang pertama lagi. Coba kita tes pakai Fibonacci. Oke, kita tes pakai Fibonacci ya. Tarik dari swing low, kita tarik ke high tertinggi. Apakah koreksinya ini adalah hal yang wajar? Oke ya, tertinggi 1235, dia koreksi ke golden ratio dia 1165. Benar? 1165 dia rebound. Oke, targetnya dia bisa ke 1235. Yang menarik lagi, saham uptrend itu kalau dia rebound di 0,618 dengan volume, menurut gua kalau dia break 1235 itu lebih menarik lagi, bisa berpotensi sampai 1350. Jadi untuk APIK ini teman-teman kita boleh pantau ya. Kalau mau entry, kita lihat average-nya Bandar. Oke. YU 1177. APIK kemarin 1190. Besok kalau dikasih korting ke 1180 atau 1175, maka kita boleh entry. Target terdekat 1235. Kalau breakout boleh averaging up, menurut gua target ke 1350. Menurut teman-teman menarik gak APIK? Oke, ke saham selanjutnya teman-teman, LPPF. Jadi ada yang request juga, saham Matahari ini apakah udah saatnya beli karena naik 6%? Kalau menurut gua belum. Ya kenapa? Karena ini masih di downtrend channelnya si LPPF. Teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah downtrend channelnya dia baru aja rebound dari sini dan berhasil hijau.
Teman-teman juga lihat di sini tuh dia juga berhasil naik tek 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 tek. Tapi kalau dia belum breakout dari downtrend channel ya dia lanjut turunnya lebih dalam lagi. Rebound kelihatan volume gede, belum berhasil ngebreak di garis ini, maka berpotensi turun lagi. Jadi kapan gue boleh beli LPPF? Kalau gue pribadi gue akan nunggu dia breakout di sini. Ya. Oke, jadi ini gue pasang alarm. MA50 nya adalah 4250. Maka gue akan mulai ngelirik dia kalau dia berhasil ngebreak 4270. Oke. Kalau dia nggak berhasil ngebreak ini, maka belum menarik karena dia masih downtrend. Oke teman-teman, kita lihat stokastik yang menarik, udah mulai tanda-tanda naik. MACD juga tanda-tanda menguat. Hopefully dia nge-break out MA50 dan downtrend channel dia di sini dengan volume gede. Maka LPPF menarik untuk kita pantau. Coba kita lihat broksumnya si LPPF. Nah, kelihatan ya dia masih distribusi, tapi teman-teman lihat AK udah mulai nyicil 4 miliar di average 4078 ya. Dia rebound dari MA20 ya. Targetnya terdekat ke MA50 42. Oke, di sini 4250-an. Jadi kalau berhasil break di 4270 aja, nah boleh entry sih menurut gue ya. Targetnya dia bisa ke 4600-an. Oke, dan bisa lebih lagi kalau dia berhasil breakout MA 200 ke 6000-an. Oke, teman-teman, foreign udah mulai kelihatan akumulasi sedikit-sedikit. Coba kita lihat ya. Foreign udah mulai akumulasi 3,3 miliar net buy-nya ya. Jadi boleh kita pantau kalau dia berhasil break MA50. Oke teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk trading maupun berinvestasi. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan jika dirasa bermanfaat, boleh dibagikan video ini ke rekan-rekan yang lain supaya channel ini makin bertumbuh dan channel ini makin bermanfaat untuk lebih banyak orang. Terima kasih semuanya, salam cuan, bye-bye.